Eh, eh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Bapak Ketua DKM beserta seluruh pengurus DKM. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk berkumpul di tempat yang baik bersama orang-orang baik di waktu yang baik, dan insya Allah yang akan kita kaji bersama adalah ilmu-ilmu yang baik, dan semua itu tiada lain atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Karena jika karena bukan izin Allah, mustahil kita dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid ini untuk sama-sama sedikit mencium aroma surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang saya lihat pagi hari ini ketenangan, kebahagiaan, kelapangan dada, dan itu semua adalah ciri dari penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Saya lupa konfirmasi ke Sony kemarin bahwa kitab yang kita kaji pagi hari ini ada sedikit perubahan, tapi aroma dan iramanya masih sama. Kalau kemarin kita beberapa pertemuan itu membahas hal-hal yang membinasakan seseorang, dalam kitab ini ada beberapa tema yang akan saya bahas. Salah satunya adalah hal-hal yang dapat menyelamatkan kita semua di alam barzakh sampai di akhirat kelak. Kitab ini, buku ini dikarang oleh ulama besar, dan di mana rotib atau zikir, wirid, bacaan beliau sudah masyhur di Indonesia. Tiada lain, tiada bukan, kitab ini adalah karangan Al-Habib Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad, yang rotibnya sering dibaca di mana-mana itu. Dulu saya sempat bertanya ke guru saya itu,
Itu kenapa rotib itu begitu berkahnya sehingga dibaca dari ujung Sumatera sampai ujung Papua. Rotib Al-Haddad. Ternyata rotib itu menurut informasi yang saya dapat disusun, ditulis ketika Lailatul Qadar. Jadi Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad menulis susunan rotib tersebut di malam Lailatul Qadar, sehingga rotib tersebut memiliki keberkahan yang melimpah dan dibaca di mana-mana. Tidak tahu kalau di masjid ini ada rotib Al-Haddad, ada. Salah satu penggalannya itu A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baca rotib Al-Haddad. Nah ini kita tidak baca rotibnya, tapi baca pemikiran pengarang rotib tersebut, Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Dalam kitab ini ada 3 tema besar yang dibahas oleh Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Tapi hanya 1 tema yang akan kita bahas, di mana dari 3 tema tersebut 1 tema yang berkaitan dengan kitab Bidayatul Hidayah. Menurut Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, Pak, Bu, tiang agama itu ada 3. Di mana ketika 1 tiang tersebut runtuh, maka tiang yang lain tidak akan dapat berdiri tegak. 1 tema itu yang tidak kita ketahui, maka sulit bagi seorang yang ingin mengenal Allah, sulit dia jalannya untuk mengenal Allah. Yang pertama itu yang harus diketahui oleh seorang mukmin yang ingin lebih dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama itu Islam. Nanti kaitannya Islam itu dengan sholat, dengan puasa, dengan haji, zakat, dan lain-lainnya. Turunannya Islam, ilmunya fikih. Ada lagi nanti yang kedua tiang itu namanya iman. Iman, ilmunya namanya ilmu tauhid atau ilmu akidah, atau bahasa lainnya disebut dengan ilmu kalam. Kaitannya nanti apa, Pak? Rukun iman kepada Allah, malaikat, dan seterusnya. Nah, tema yang selalu saya bahas di sini tidak berbicara tentang iman, tidak berbicara tentang Islam, melainkan berbicara tentang tiang yang ketiga, namanya ihsan. Ihsan. Ilmu untuk mempelajari ihsan ini apa, Pak, Bu? Namanya ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu bukan ilmu bisa terbang, karena sekarang macam-macam orang itu. Zikir bisa terbang, kebal, bukan itu tasawuf. Tasawuf itu ilmu menjernihkan hati, ilmu mensucikan hati, ilmu bagaimana cara kita menata hati. Itulah ilmu tasawuf. Jadi kalau ada ilmu tasawuf yang mengajarkan aneh-aneh, itu bukan tasawuf namanya, itu ilmu perdukunan. Jadi ilmu tasawuf itu salah satunya itu nanti ada zikir. Salah satunya itu bagaimana kita jujur, bagaimana kita amanah, bagaimana kita tidak cinta terhadap dunia. Dunia hanya di tangan, tidak ada di dalam hati. Nah, itulah nanti yang namanya ilmu tasawuf. Karena banyak sekali sekarang tasawuf palsu, imamahnya setinggi langit, sorbannya kayak Batman, ilmu yang diajarkan ilmu dukun, Pak. Baca ini, biar bisa ini, biar tasawuf bukan itu. Tasawuf itu bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan hati kita, karena hanya hati kita yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu tasawuf. Lalu pertanyaannya,
bagaimana cara seorang mukmin ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Karena banyak kita yang tahu Allah, tapi sedikit dari kita yang mengenal Allah. Banyak yang tahu saya, tapi sedikit yang kenal saya. Yang kenal saya orang tua saya. Kita tahu nama Allah, tapi kita tidak mengenal Allah. Nah, bagaimana cara kita mengenal Allah? Itu 3 minimal. Ya, itu. Yang pertama disebut dengan at-takhalli, mengeluarkan seluruh unsur keburukan, berusaha untuk membersihkan hati kita, dengki, hasad, congkak, angkuh, bohong yang ada di dalam hati kita. Berusaha kita dengan sekuat hati kita memohon perlindungan kepada Allah, bagaimana cara penyakit-penyakit tersebut keluar dari hati kita. Itu namanya takhalli. Setelah penyakit tersebut keluar, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita menghiasi hati kita dengan hal-hal yang bernilai positif. Dulu analoginya saya diajarkan oleh almarhum Kiai Haji Hasbi Abdul Razak, Allah yarham. Analogi beliau dulu itu, seandainya ada ayam, ada musang. Musangnya di dalam kandang. Cara memasukkan ayam tersebut ke dalam kandang agar ayam tersebut selamat, musangnya keluarkan dulu dari dalam kandang, baru masukkan ayamnya. Ayamnya kita masukkan ke dalam kandang, musangnya masih ada di dalam kandang, habis berapapun ayamnya. Hati kita ini kandang. Seandainya masih ada penyakit-penyakit kekotoran yang ada di dalam hati kita, berapapun banyak amal ibadah kita, nol di mata Allah. Karena habis dimakan musang itu. Tidak ikhlas, ria, hasud, adu domba, dengki, congkak, habis Pak. Sholat kita ria, puasa kita ria, ibadah kita ria, habis semuanya itu. Lalu bagaimana cara mengeluarkannya? Itu namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, tuntunannya itu ada di dalam ilmu tasawuf. Nggak ketemu kita di dalam fikih, nggak akan ketemu tuntunan itu. Di dalam ilmu akidah, nggak akan ketemu tuntunan itu. Tuntunan itu hanya akan kita dapati di dalam kitab-kitab tasawuf. Dan ketiga tiang tersebut, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tidak hanya bisa berdiri sendiri. Maka tidak tepat pertanyaan mana yang lebih utama antara ilmu tasawuf, ilmu fikih, ilmu akidah. Tidak ada yang lebih utama, semuanya utama. Sebagaimana dua kaki kanan dan kaki kiri kita, tidak ada yang lebih utama dari kaki kanan, tidak ada yang lebih utama dari kaki kiri. Dua kaki tersebut saling menunjang satu dengan yang lain. Nah, jadi cara pertama dulu itu mengosongkan diri kita, berusaha diri kita untuk mengenal penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Dan tidak ada seorang pun yang ingin bersih hatinya kecuali dia sadar bahwa di dalam hatinya itu banyak sekali penyakit-penyakit. Jadi ilmu tasawuf itu ilmu untuk mengukur diri sendiri, sekali lagi bukan untuk mengukur orang lain. Ini penting sekali Pak. Karena syaitan itu kalau menipu ahli ibadah itu lebih jago. Kalau orang yang sering minum minuman keras, yang sering berzina, itu sudah tidak ditipu lagi. Yang ditipu dengan kerja kerasnya syaitan itu yang di masjid ini Pak. Merasa diri lebih banyak ibadahnya, merasa diri lebih adil, merasa lebih baik. Nah, itulah tugas syaitan. Dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah kotoran yang ada di dalam hati kita keluarkan, lalu kita hiasi hati kita dengan hal-hal yang positif, barulah
kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ngomong begini bukan berarti saya sudah mengenal Allah, tapi saya berbicara seperti ini, kita berusaha seperti apa kata Wak tadi itu, mengaji kita menuju kemuliaan. Karena itu menuju, aji itu mulia, artinya mengaji itu menuju kemuliaan bersama. Karena saya yakin di sini banyak orang-orang tua yang lebih mengenal Allah ketimbang saya. Mungkin saya paham teori, dan bapak-bapak yang hadir di sini, orang-orang tua yang hadir di sini sudah lebih dahulu prakteknya. Kalau teorinya saya hatam, tapi kalau praktek belum tentu saya hatam, Pak. Nah begitu. Nah dalam kitab ini yang akan kita bahas adalah Al-Munjiyah. Apa itu Al-Munjiyah? Al-Munjiyah itu adalah hal-hal yang dapat menyelamatkan seorang hamba kelak di alam barzakh, sehingga sampai nanti kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti terminal pertama kita setelah alam dunia ini, Pak, itu alam barzakh. Ya, Allah itu ciptakan 5 alam. Pertama alam janin, alam ruh. Kedua alam janin, ditiup ruhnya ke dalam janin. Ketiga alam dunia, sekarang kita. Setelah ini masuk ke stasiun keempat, alam barzakh. Alam barzakh ini, Pak, yang nanti akan menentukan selamat atau tidak kita di akhirat. Rasul bersabda, "Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Faman lam yanju fama ba'dahu asar." Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasul itu bersabda, alam barzakh itu adalah satu stasiun dari stasiun-stasiun yang akan dilewati oleh umat muslim. Barang siapa yang selamat di alam barzakh, sesudahnya lebih enak itu, Pak. Kalau di alam barzakhnya selamat, alam akhiratnya itu sudah enak. Alam barzakh itu persenannya aja, Pak. Nah, siapa yang tidak selamat di alam barzakh, maka alam akhirat itu pasti dia lebih susah. Nah, oleh sebab itu penting rasanya bagi saya dan buat kita semua untuk mempelajari apa sih menurut ulama-ulama besar itu langkah pertama kita agar kita dapat selamat di alam barzakh, sehingga kita sampai ke akhirat kelak dan tujuan akhir kita adalah berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, di sini langkah pertama menurut Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, sebelum yang lain-lainnya, sebelum wara, sebelum zuhud, sebelum ikhlas, sebelum yang lain-lainnya, sebelum kebaikan-kebaikan yang lainnya, langkah pertama menurut Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, dan langkah inilah yang ada di seluruh kitab tasawuf apapun itu, langkah pertamanya adalah at-taubah. Jadi langkah pertama untuk menuju Allah, hal yang dapat menyelamatkan seorang hamba kepada Allah nanti itu, Pak, Bu, taubat. Sebelum yang lain-lainnya. Famin a'zamil munjiyati at-taubah ilallahi ta'ala min jami'iz dzunub. Sampai Allah itu di dalam Al-Quran mengulang-ulang panggilan kita untuk tobat itu, saya hitung-hitung kurang lebih 87 kali. Bayangin, Pak, 87 kali dalam Al-Quran. Kita dipanggil oleh atasan. Jika atasan sudah nelpon kita lebih dari 3 kali, itu pasti penting, Pak. Penting. Jadi kalau ditelepon kiai, saya tidak pegang HP, saya lihat sudah 9 panggilan, saya tidak telepon balik, saya langsung ke rumahnya. Pasti penting. Lah Allah itu memanggil kita, me-WhatsApp kita lewat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW mengenai panggilan taubat kurang lebih 87 kali. Apa tidak cukup Allah sekali memberitahukan? Berarti ada rahasia di situ.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang panggilan ayo taubat, ayo taubat sampai 87 kali. Nah, oleh sebab itu, menurut seluruh ulama, langkah pertama yang akan menyelamatkan seorang hamba kelak di alam barzakh sehingga akhirat adalah taubat. At-taubatu ilallahi ta'ala min jami'i dzunub. Taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala min jami'i dzunub, dengan meninggalkan segala macam bentuk dzunub, dosa-dosa. Wa qad amara Allah azza wa jalla ibadahu bit taubah, dan sungguh Allah telah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman agar segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa raqibahum fiha, dan sangat suka, cinta Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hamba Allah yang senang akan bertaubat. Wa wa'adahum biqabuliha, tidak hanya manggil, tapi Allah menjanjikan kepada hamba-hambanya yang ingin taubat kepada Allah, yang punya dosa maksiat, segala macam bentuk maksiat, mau maksiat besar, maksiat kecil, ayo taubat kepadaku, dan Allah janjikan menurut Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad, pasti taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bersegeralah taubat kembali kepada Allah jami'an, kalian semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, semoga kalian semua orang-orang beriman mendapatkan kemenangan. Dan di sini banyak sekali Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad mengutip ayat-ayat yang berbicara tentang taubat, panggilan-panggilan Allah, sekitar ada 7 ayat dari 87 ayat, dan dikutip semua sama beliau. Yang pada intinya, satu, Allah sangat cinta kepada orang yang taubat, dan kedua, Allah pasti menerima taubat seorang hamba yang sungguh-sungguh bertaubat karena Allah. Taubat. Makanya salah satu asma, Bapak Ibu sekalian, salah satu asma itu nama-nama Allah yang husna itu, yang indah itu, salah satunya Al-Ghaffar. Al-Ghaffar. Kalau kita di santri itu ada ilmu yang mempelajari dan memperdalami ilmu bahasa Arab. Santri yang sekali tidur disebut naim, Pak. Dia sekarang jarang tidur di kelas, sekali-sekali saja itu disebutnya naim. Tapi kalau setiap jam dia tidur, itu namanya nawwal. Allah ini sifatnya bukan ghafir. Kalau ghafir itu hanya sekali mengampuni, tapi sifat Allah itu adalah ghaffar. Ghaffar. Ghaffar itu kalau diterjemahkan bukan hanya mengampuni sekali, artinya Allah tuh senang dan sering mengampuni. Ghaffar. Kalau sekali mengampuni namanya ghafir, tapi sering mengampuni namanya ghaffar. Ghaffar, sifat Allah atau asma Allah yang sukanya adalah mengampuni hamba-hamba Allah. Karena sifatnya ghaffar itu nanti berkaitan dengan khata. Khata itu sering melakukan kesalahan, hari ini maksiat, besok taubat, besoknya maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi. Itu namanya khata. Kalau orang yang sekali melaksanakan kesalahan, melakukan kesalahan, namanya khati. Tapi kalau sering khata, makanya temannya dari khata
Orang yang sering melakukan kesalahan itu ghafar. Sifat Allah yang meskipun kita berkali-kali, 1000 kali melakukan kesalahan yang sama, tetap pintu ampunan Allah, pintu taubat kita kepada Allah, ampunan Allah, rahmat Allah, fadilah Allah selalu terbuka lebar. Itu disebut dengan ghafar. Tidak hanya sampai di situ, Pak. Keutamaan orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taib minadz dzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang taubat dari dosa-dosanya, sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang tidak punya dosa lagi. Itu Rasul yang bersabda. Orang yang taubat dari dosanya, jaminannya apa? Seperti tidak memiliki dosa lagi, bersih, asalkan taubatnya taubatan nasuha. Tidak hanya sampai di situ. Innallaha yabsutu yadahu bin nahar liyatubu musi'al lail. Allah itu membentangkan sayap maghfirahnya, membentangkan maghfirahnya di sepanjang siang hari, liyatuba musi'al lail, mencari orang-orang yang bermaksiat di malam hari. Mana-mana yang maksiat, ayo tobat. Maghfirahku ini selalu aku bentangkan. Wa yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'an nahar. Dan Allah itu membentangkan tangan maghfirahnya, ampunannya, membuka lebar-lebar pintu ampunannya di malam hari, mencari orang-orang yang gemar bermaksiat di siang hari, ketika di kantor, di jalanan, di kamar, dalam keadaan sendiri ataupun ramai. Itu Allah senantiasa membukakan pintu maghfirahnya kapanpun itu, dimanapun itu. Ketika itu kita berniat untuk taubat kembali kepada Allah, maka pintu Allah itu terbuka lebar. Berbeda dengan manusia, Pak. Sekali salah kita maafi, 2 kali salah kita maafi, 3 kali salah sudah tertutup pintu maaf bagimu. Tiada kata maaf, mungkin aku maafkan tapi tidak aku lupakan. Nah, itu sifat manusia, Pak. Kita maafkan tapi tidak kita lupakan. Allah itu sudah dimaafkan, dilupakan, bersih. Saya kalau ketemu orang yang saya sering berbuat salah sama dia, tapi dia selalu meminta, selalu membuka pintu maaf, itu saya kagumnya luar biasa. Pasti saya cinta sama orang itu. Pasti. Saya berbuat salah, saya tipu dia 2 miliar. Besoknya saya minjem duit, dikasih lagi 1 miliar. Saya tidak kembalikan, saya tipu lagi, besoknya dikasih lagi 1 miliar. Terus saja. Mustahil bagi hati saya ini jika saya tidak kagum, jika saya tidak cinta terhadap orang itu sehingga saya berhenti untuk menipu orang tersebut. Mustahil rasanya, Pak. Berat, sebejat apapun orang tersebut, sekeras hati apapun orang tersebut, jika melihat orang yang sedermawan itu ditipu, disakiti hatinya, selalu terbuka pintu maafnya, selalu ikhlas dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa orang yang menzoliminya itu diampuni, mustahil saya ingat cinta sama orang tersebut. Bertekuk lutut saya pasti di hadapannya, Pak. Lah ini yang dari kita kecil semenjak balik sampai umur kita sekarang, dosa-dosa kita itu diampuni. Kita masih tetap dikasih mata, dikasih hidung, dikasih telinga, dikasih udara untuk menghirup, dikasih rezeki makan, minum, memandang istri yang soleha, anak-anak masih dikenal untuk berpijak di atas buminya. Lah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aneh seseorang yang tidak ingin taubat kepada Allah. Jika kita bertemu
manusia yang luar biasa baik, kita akan mengatakan di dalam hati kita, dan pasti kita akan mencintainya. Bagaimana jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha baik, yang selalu membukakan pintu magfirahnya kapanpun itu, dimanapun itu, siang, malam, sore, tengah malam, subuh, kapanpun kita ingin kembali kepada Allah, sebesar apapun dosa kita di hadapan Allah, sedurhaka apapun kita kepada orang tua kita, selalu senantiasa pintu magfirah, ampunan Allah itu selalu senantiasa terbuka lebar. Summa alam, kata Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, kemudian ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, anna tauba laisa min qaulil abdi bilisanihi. Taubat itu bukanlah seseorang mengatakan astagfirullahaladzim. Ada saya teman-teman itu kalau lagi kumpul teman-teman dulu kita waktu belum mungkin itu, kita masih bergaul dengan mereka. Kalau bergaul dengan kawan-kawan lama itu tidak pakai sarung, tidak pakai peci, Pak. Karena biar bisa berbaur dengan mereka. Itu minum minuman keras sambil astagfirullah, anak lagi mabuk katanya. Itu taubat bukan, Pak? Bukan. Astagfirullah, lagi main judi kalah, tapi mengucap astagfirullah, bukan taubat itu. Apa sih taubat itu? Mau kita baca 1000 kali astagfirullah, jika kita tidak paham batinnya astagfirullah itu, bukan disebut taubat. Apa sih taubat itu? Taubat itu menurut Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad ada 3 syaratnya, minimal 3. Pertama, an-nadmu bil qalbi ala dzunubi salifah. Ini taubat. Memang astagfirullah itu indikasi dari orang taubat. Tapi apakah orang yang mengucapkan astagfirullah itu sudah dikatakan taubat? Belum tentu. Itu hanya indikator. Yang pertama, adanya rasa penyesalan di dalam hati ala dzunubis salifah, atas dosa-dosa yang dulu pernah saya lakukan. Adanya rasa penyesalan, ya Allah, mengucap dia di dalam hati, meskipun dia tidak mengatakan astagfirullah, tapi adanya rasa penyesalan di dalam hati, maka itu disebut dengan taubat. Yang kedua, al-iqla 'anil dzanbi. Setelah adanya rasa penyesalan di hati, tidak ingin mengulangi lagi, maka al-iqla bil